Hai semua, kembali lagi di Halo TV Channel. Pemberontakan dapat timbul dalam berbagai bentuk, mulai dari pembangkangan sipil hingga kekerasan terorganisir yang bertujuan meruntuhkan sebuah pemerintahan yang berkuasa. Dalam sejarah Indonesia sendiri tercatat sejumlah pemberontakan yang sempat menimbulkan perpecahan. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan info terbaru dari Halo TV Channel. Yang pertama, pemberontakan G30 SPKI. Gerakan G30 SPKI atau Gestapo Gerakan September 30 terjadi pada tanggal 30 September 1965, tepatnya saat malam hari. Insiden G30 SPKI masih menjadi perdebatan berbagai kalangan mengenai siapa penggiatnya dan apa motif yang melatar belakanginya. Hingga pada puncaknya pada tanggal 30 September 1965, PKI melakukan penculikan terhadap 6 orang jenderal TNI Angkatan Darat. 3 jenderal itu adalah MT Haryono, Ahmad Yani, dan D. Panjaitan yang tewas di tempat. Para korban tersebut kemudian dibuang ke suatu lokasi di Pondok Gede, Jakarta, yang dikenal sebagai Lubang Buaya. Sedangkan 3 jenderal lainnya seperti Sutoyo Siswo Miharjo, Suprapto, dan S. Parman dibawa oleh para pemberontak dalam kondisi hidup. Yang kedua, pemberontakan Permesta. Proklamasi PRRI nyata mendapat dukungan dari Indonesia bagian timur. Gerakannya dikenal dengan Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta. Permesta dideklarasikan oleh pemimpin sipil dan militer Indonesia bagian timur pada 2 Maret 1957, yaitu oleh Letkol PNJ Sumual. Gerakan ini jelas melawan pemerintah pusat dan menentang tentara sehingga harus ditumpas. Untuk menumpas gerakan Permesta, pemerintah melakukan operasi militer beberapa kali. Pusat gerakan ini mulanya berada di Makassar, yang pada waktu itu merupakan ibu kota Sulawesi. Namun perlahan-lahan dukungan di Sulawesi Selatan mulai hilang, sehingga pada tahun 1957 markas Permesta dipindah ke Manado di Sulawesi Utara. Di sini timbul kontak senjata dengan pasukan pemerintah pusat, sampai mencapai gencatan senjata pada tahun 1961. Yang ketiga, pemberontakan DI atau TII. Darul Islam atau DI dan Tentara Islam Indonesia atau TII dibentuk karena banyak pihak yang kecewa dengan kepemimpinan Presiden Soekarno. Tujuan DI atau TII sendiri ialah mendirikan negara berbasis Islam, dengan pimpinan utamanya bernama Sekar Makji Maridjan Kartosuwirjo pada tahun 1948, dan berusaha mendirikan negara berpaham Islam di Jawa Barat. Kelompok ini rupanya mendapat dukungan dari banyak pihak. Dalam perkembangannya, DI atau TII menyebar hingga di beberapa wilayah, terutama Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan, dan Aceh. Setiap pemberontakan daerah memiliki pemimpin sendiri-sendiri. Sekar Makji Maridjan Kartosuwiryo di Jawa Barat, Daud Beureo di Aceh, Amir Patah di Jawa Tengah, Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan, Kajar Mujakar di Sulawesi Selatan. Yang keempat, pemberontakan GAM atau Gerakan Aceh Merdeka merupakan sebuah organisasi separatis yang memiliki tujuan supaya daerah Aceh lepas dari Republik Indonesia. Konflik antara pemerintah dan GAM yang diakibatkan perbedaan keinginan ini telah berlangsung sejak tahun 1976 dan menyebabkan jatuhnya korban hampir sekitar 15.000 jiwa. Gerakan ini juga dikenal dengan nama Aceh Sumatera National Liberation Front. GAM sendiri dipimpin oleh Hasan Ditiro yang bermukim di Swedia dan memiliki kewarganegaraan Swedia. Pada tanggal 2 Juni 2010, ia memperoleh status kewarganegaraan Indonesia tepat sehari sebelum ia meninggal dunia di Banda Aceh. Yang kelima, pemberontakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat yang saat ini di Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya. Dan untuk memisahkan diri dari Indonesia, gerakan ini dilarang di Indonesia dan memicu untuk terjadinya kemerdekaan bagi provinsi tersebut yang berakibat tuduhan pengkhianatan. Sejak awal OPM telah menempuh jalur dialog diplomatik, melakukan upacara pengibaran bendera bintang kejora,
dan dilakukan aksi militan sebagai bagian dari konflik Papua. Pendukung secara rutin menampilkan bendera, bintang kejora, dan simbol lain dari kesatuan Papua, seperti lagu kebangsaan, Hai Tanahku Papua, dan lambang negara. Sekian informasi dari Halo TV Channel, semoga bermanfaat bagi Anda semua. Jangan lupa selalu dukung channel ini.